Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arif Sumut Rahman dengan RP 507241036. Jadi di sini saya akan mendemokan hasil dari modul ya penugasan dari modul 8 dan 9 SBD. Oke, di sini kita langsung ke soalnya aja. Jadi nomor satu kita disuruh untuk membuat nama sistem yang dengan template-nya ini dan memasukkan eh isinya isi dari si Excel-nya ke dalam database-nya. Oke, di sini saya akan langsung aja. Dari sini pakai use. Oke, warung Pak Budi 507. Oke, dengan RP saya itu 50726. Kita enter aja. Nah, udah berpindah ke warung Pak Budi 507241036 karena tadi boleh copy paste, maka di sini saya langsung copy paste di sini data-datanya, copy paste, oke, enter. Oke, kalau misalnya kita reload, nah di sini udah muncul si sistem warung Pak Budi 507241036. Oke, next. Yaitu kita masuk ke soal nomor 2, di mana soal nomor 2 kita disuruh untuk menampilkan produk dalam kategori minuman yang stoknya itu di bawah 10. Oke, sip. Ya di sini pakai DB dari si produknya itu, dari si oh, dari si produknya itu kita disuruh find yang kategorinya itu sama dengan minuman dan stoknya itu kurang dari atau less than 10. Oke, bentar. Kategori minuman stoknya pantas. Ulang. Ini seharusnya ini sini. Oke, enter. Nah, di sini yang kategorinya minuman dan stoknya itu kurang dari 10 tuh cuma ada satu, yaitu susu UHT coklat 250 ml. Oke, lanjut. Kita disuruh untuk menampilkan detail dari data pelanggan yang bernama Sitamina. Oke, di sini pakainya DB dari si pelanggan. Kita disuruh find yang namanya itu, yang namanya itu sama dengan Siti Amina. Oke, enter. Nah, di sini udah kelihatan, jadi detailnya tuh kita bisa lihat di sini ada ID, nomor telepon, alamat, dan poin loyalitas dan tanggal bergabungnya. Oke, lanjut. Untuk soal nomor 4 kita disuruh menampilkan transaksi pada tanggal 22 Mei 2025 sama dia tuh hanya hanya menampilkan ringkasan berupa tanggal, total belanja dan metode pembayarannya aja. Oke, berarti di sini berarti kita jelas dulu, kita habisin dulu. Dari DB dari si transaksi itu kita find kita find ini sorry, tidak selesai. Oke, kita find ini, kita bentar, tab yang tanggalnya itu sama dengan tab tab. Oke, yang dia tuh greater dan berarti dia tuh setelah tanggal 22 Mei tapi dia kurang dari 23 Mei. Kalau kita misalnya mau melihat data data transaksi yang ada di tanggal 22 Mei. Nah, berarti ini pakainya greater than dari ISO date. Kalau misalnya pakai kalau date itu pakai ISO date. Yang tanggalnya tadi itu 2025 bulan 5 tanggal 22, dimana setelah tanggal itu berarti 000000 titik 0000 000 Z. Oke, koma. Terus setelah itu di bawahnya kurang dari tanggal 23. Di less than betul, dan less than ISO date tanggal 2025 bulan 05 tanggal 23, tahun 2005, bulan 5 tanggal 23, sama juga ini T 0 0000 titik 000 Z. Oke, setelah itu kita disuruh cuma nampilin yang itu aja ya. Karena dia defaultnya ID-nya selalu ada, maka di sini kita buat ID-nya itu sama dengan 0 alias false. Baru kita cuma pengen nampilin tanggal, berarti kita buat tanggalnya sama dengan 1. Kita juga pengen nampilin tadi itu kayak total belanja. Kita tampilin berarti pakai 1 alias true. Habis itu terakhir ada metode pembayaran. Metode pembayaran berarti sini kita tampilin, jadi kita tambah kita sambungin satu supaya apa? Oke, ntar.
Nah, di sini berarti ada dua transaksi yang terjadi pada tanggal 22 Mei 2025, yaitu ada yang pertama itu jam 15.00 itu metode pembayaran debit dengan total belanjanya 22.000. Habis itu ada jam 11 yaitu metode pembayarannya tunai dengan total belanjanya itu 6.000. Oke, next kita disuruh untuk menampilkan daftar unik dari si kategori produk. Oke, di sini berarti pakai distinct. Jadi DB dari si produknya itu kita distinct berdasarkan si kategori enggak kategori itu oh, nggak bisa lagi. Kita berarti DB dari si produknya itu baru kita distinct berdasarkan si kategori. Kalau lupa ini pakai credential kategori. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 kategori. Ada bahan pokok, camilan, makanan instan, minuman, perawatan diri, dan perlengkapan rumah. Oke, next. Setelah itu kita disuruh untuk eh, menampilkan total jumlah pelanggan yang tercatat. Oke, berarti sini pakai count documents. Dipakai DB dari si pelanggan itu count documents. Oke, enter. Nah, di situ ada 3. Jadi pelanggannya ada 3. Setelah itu di sini kita disuruh untuk mengupdate dari si produknya Indomie goreng itu dengan jadi kan katanya mengirimkan stok baru, berarti kita disuruh untuk menambahkan 50 alias mengincrement dan kita disuruh mengupdate harganya itu jadi 2.800. Oke. Jadi di sini pakainya itu karena dia itu cuman update-nya cuma satu buah produk, jadi kita pakai update one. Jadi di sini DB si produknya itu kita update one eh, rapi enter. Nah, update yang namanya itu adalah Indomie goreng spesial dan set 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 kalau si harga belinya itu jadi 2.800 2.800 dan kita increment si produk si stoknya itu dengan 50. Kita increment si stoknya itu dengan 50. Enter. Nah, ini udah berhasil nih, artinya udah berhasil. Jadi kalau misalnya kita lihat isi dari si apa? Kalau misalnya kita lihat isi dari si DB dari si produk yang namanya Indomie goreng spesial, fine, yang namanya Indomie. Nah, di sini udah ke-update harga belinya jadi 2.800 sama stoknya meningkat plus 50. Ya, harga beli stoknya jadi 150. Terus udah. Kayak setelah itu Oke, di sini sebagai bentuk terima kasih Pak Budi ingin memberikan tambahan 10 poin loyalitas kepada semua pelanggan. Oke, berarti di sini pakai update ini karena dia mengupdate banyak itu, mengupdate seluruh pelanggannya. Berarti ini pakai DB pelanggan update update mini, enter aja dulu. Oke, Oke, kita update mini oh katanya di sini update mini on ini nih. Ini semua pelanggan yang bergabung sebelum tanggal 1 Januari. Oke, berarti syaratnya itu si tanggal bergabungnya itu tanggal tanggal bergabungnya itu sama dengan less than kurang dari ISO date ISO date tadi tanggal 1 itu ya. Berarti tanggal 1 Januari berarti 2024 bulan 01
tanggal satu tanggal satu. Lalu setelah itu, eh, tanggal bergabungnya, setelah itu di bawahnya baru kita update. Kita increase si poinnya itu, dollar in, dengan kita increase dengan poinnya itu tambahin 10. Poinnya itu dengan 10. Oke, enter. Oke, udah berhasil. Kita kalau misalnya kita lihat si pelanggan, fine. All, ntar. Nah, di sini udah bertambah 10 si orang-orang yang bergabung sebelum tanggal 1 apa? 1 Januari 2024 alias si Siti Aminah ya. Di sini nah poinnya tuh udah bertambah jadi 10. Wait. Oh, poin loyalitas ya. Oke, salah. Oke, di sini berarti ulang kita CLS. Nah, ini seharusnya poin loyalitasnya itu. Loyalitas. Kan, kayak udah kita lihat lagi DB si fine. Ini DB pelanggan. Pelanggan fine. Enter. Jadi abain aja. Jadi di sini nih si TM-nya udah bertambah 10 yang awalnya tadi poin loyalitasnya 50. Oke, kita clear. Kita clear, kita close lagi. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Di sini Pak Bodi itu ingin memberitakan bahwa ia telah pindah rumah. Alamatnya barunya kini itu. Segera, oke, di kita disuruh untuk mengupdate si apa alamat dari si Pak Budi Hartono. Berarti di sini kita pakai update one karena yang kita update cuma satu. Jadi update pelanggan, update one, update one yang enter enter yang namanya itu sama dengan Pak Budi Hartono, koma. Itu kita set si alamatnya itu jadi set alamatnya jadi Jalan Cendrawasih Gresik. Oke, nggak salah. Oh, oke, udah sip. Kita enter. Oke, udah berhasil. Kalau misalnya kita lihat si DB dari si pelanggannya fine yang namanya itu si Pak sorry, si Pak Budi Hartono, Pak Budi Hartono, ya, tuh, Pak Budi Hartono. Oh, clear. Kalau kita coba dulu, kita lihat dulu isinya si DB pelanggan. Oke. Oh, sorry, di sini nggak ada kata apa ya. Oke, kita ulang lagi update-nya. Jadi sini update si Budi Hartono, Pak. Nah, apa lagi? Oke, kita enter. Oke, ini udah berhasil tuh satu-satu. Berarti kita di sini tinggal lihat isinya si Budi Hartono. Nah, kalau misalnya kita lihat alamatnya udah keupdate jadi Jalan Cendrawasih nomor 5 Gresik. Oke, next. Di sini kita disuruh untuk menghapus produk si tunggu Pak Budi menentukan permen X tidak akan dijual lagi. Bagi kita disuruh menghapus si permen X, maka di sini kita bakalan melakukan yang namanya itu delete one PCLS di db.product delete one si yang namanya itu permen X. Enter. Dari sini udah berhasil, delete one ada satu. Kalau misalnya kita lihat si DB si produknya, gitu, fine. Ya,
Nah, di sini udah nggak ada si permen X. Yap, udah nggak ada lagi permen X. Oke, next. Setelah itu kita disuruh juga menghapus melakukan penghapusan nih. Buka Budi yang membersihkan catatan transaksi tunai yang sangat lama, yaitu transaksi yang pembayaran itu terjadi sebelum tahun 2003. Oke, berarti kita disuruh menghapus transaksi yang sebelum tahun 2023. Berarti sini pakainya delete money karena kita bakal menghapus banyak data ya. DB si transaksi itu kita lakukan delete many, control enter, ini tab ini, habis itu yang, oh ya, menghapus yang metode pembayaran tunai dan terjadi sebelum tahun 2023. Oke, berarti yang metode pembayarannya itu sama dengan tunai, habis itu yang tanggalnya itu, salah. Yang metode pembayarannya tunai dan tanggalnya itu, lupa ini. Yang metode pembayarannya tunai, yang tanggalnya itu, tuh ini perbaiki dulu. Tuh, pos, oke sip. Yang tanggalnya itu kurang dari, oke, less than ISO date si sebelum 2023, berarti 2023 01 01. Oke, kita enter. Oke, udah kehapus semuanya. Kalau misalnya kita lihat DBC transaksi, kita find nih. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat itu yang transaksi tunai yang sebelum tanggal 2023 itu udah hilang semua. Oke, sip. CLM. Next. Nomor 11 ya. Lanjut kita nomor 12. Kita disuruh untuk menghitung total pendapatan yang diterima barang Pak Budi, lalu kelompokkan berdasarkan metode pembayaran. Dan jangan lupa urutkan dari yang pendapatannya itu paling besar. Sama tampilkan metode pembayaran dan total pendapatannya aja. Oke, berarti di sini pakai aggregate. Sini berarti DB dari si transaksi kita aggregate. Ini kita pakai kurung kotak. Kita kontrol enter. Habis itu kita pakai ini. Habis itu kita enter lagi. Kita rapiin dikit. Ini kita enter lagi. Tab, tab. Nah, kita grup tadi berdasarkan. Oke, kita grup. Sorry. Ini kan. Oke, kita grup lagi berdasarkan tab, tab, tab. ID-nya itu sama dengan, wait. Ya, yang metode pembayaran, metode pembayaran dan total pendapatan. Habis itu kita masuk total pendapatannya itu dari si sum. Sumnya itu berdasarkan si total belanja. Total belanja. Oke, sip. Lalu di sini kita grup dulu total pendapatan. Oke, udah. Setelah itu ini koma, enter, tab, tab. Begini. Lalu kita sort atau kita sort berdasarkan total pendapatan. Total pendapatannya itu, tunggu, di sini kartanya dari yang paling besar, maka dia pakai yang -1. Total pembayarannya -1. Oke, enter. Nah, udah di sini. Jadi di sini ada kiris, tunai, dan debit. Nah, ada kiris itu 73.000, tunai itu 36.000, dan debit itu 22.000. Lalu yang nomor 13, kita disuruh untuk menampilkan nama pelanggan atau total jumlah kunjungan atau transaksinya. Oke, berarti kita disuruh menampilkan nama pelanggan atau jumlah kunjungan atau transaksinya.
Oke, ini gampang. Kita balik lagi. Kita bersihin lagi di sini. Tetap pakai DB aggregate. DB aggregate. DB dari si transaksinya itu. Sorry. Oke. Oh, CLS. Habis itu DB si dari transaksinya itu aggregate. Aggregate. Habis itu kita uh, tab, tab. Kita rapiin dulu. Tab. Itu kita grup. Kita grupnya itu berdasarkan si tab. Habis itu kontrol D tab. ID-nya itu adalah jadi nama pelanggan, nama pelanggan, sama kita sama total transaksi. Sorry, total transaksi. Transaksi ini itu dari si dollar sum-nya satu. Oke, setelah itu kita short, koma, tab. Kita short berdasarkan total transaksi dari yang besar ke yang kecil. Transaksi yaitu sama dengan min satu. Baru itu kita ambil tuh. Habis itu katanya di sini tiga pelanggan ya. Berarti pakai limitnya tuh kita letakin tiga. Berarti di sini koma, bawahnya itu tab. Ini kontrol dolar, limitnya itu sama dengan tiga. Oke, enter. Oke, sip. Jadi Siti Aminah itu ada total transaksinya 2, Budiarto nol itu total transaksi satu, dan yang satu lagi itu nol, total transaksinya itu satu. Oke, kita CFS, terusin. Oke, yang terakhir nomor, oke, eh, sebentar. Oke, yang terakhir lanjut terakhir dulu. Yang terakhir kita suruh menampilkan nama produk. Oke, lanjut, maaf tadi baterai saya habis. Jadi sini kita lanjut untuk yang terakhir. Jadi yang terakhir itu kita disuruh untuk menampilkan produk yang kurang yang stoknya itu kurang dari 5 unit. Di mana nampilkan cuma nama produk, kategori sama jumlah stoknya dan diurutkan dari stok yang paling sedikit. Oke, di sini berarti dari si produk, DB produknya itu kita disuruh find, enter, supaya rapi. Tab ini kita suruh mencari stoknya itu yang kurang dari alias less than 5, dua lagi. Terus setelah itu kita tuh cuma nampilin, jadi ID-nya kita tidak tampilin, berarti ID-nya itu sama dengan nol. Habis itu namanya sama dengan satu. Habis itu kategorinya sama dengan satu. Kalau kita juga punya nampilin, habis itu ada stoknya juga, kita punya nampilin stoknya sama dengan satu. Tuh. Nah, habis itu kita short menggunakan si stoknya tadi. Stoknya itu sama dengan satu. Boleh satu. Stok. Short stok sama dengan stok. Eh, ya sip. Berendam. Nah, nggak ada. Kenapa? Karena semua produk itu stoknya itu lebih dari 5. Jadi kalau misalnya kita lihat ini, jadi DB dari si produknya itu kita find, kita lihat di database-nya. Nah, di sini nggak ada stoknya itu yang kurang dari 5. Makanya di sini saat saya jalan ini itu si produknya itu nggak muncul. Oke, sekian apa demo modul 89 dari praktikum SPD saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.